Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Bayhaki. Pada materi kali ini saya akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu SQL injection dengan menggunakan web DVWA. Sebagai target kita nanti untuk dilakukan penetration testing atau pentest. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar untuk materi apa saja nantinya yang akan kita bahas. Boleh seputar teknologi, penetration testing, security analysis, ataupun yang lainnya. Baiklah, kita akan membahas apa itu SQL injection. Jadi SQL injection ini merupakan serangan keamanan pada sistem basis data yang memanfaatkan celah keamanan dalam input yang diterima oleh aplikasi untuk menjalankan perintah SQL yang tidak sah atau tidak diinginkan. Jadi serangan ini memungkinkan penyerang untuk mengambil, mengubah atau menghapus data dari basis data kita. Bahkan juga dapat mengambil alih kendali untuk sistem yang kita miliki. Jadi hal ini terjadi ketika input yang diterima oleh aplikasi tidak diolah dengan benar sehingga perintah SQL yang salah dapat disisipkan dan dieksekusi oleh basis data. SQL injection ini ada beberapa tipe, di antaranya yaitu Union Based SQL Injection, yaitu menggunakan pernyataan SQL Union untuk menggabungkan hasil query, mencuri data dari tabel yang tidak seharusnya terlihat. Untuk yang kedua ada Error Based SQL Injection, menyisipkan kode yang menghasilkan pesan kesalahan untuk mendapatkan informasi tentang database. Yang ketiga, Time-Based Blind SQL Injection, yaitu mirip dengan Blind SQL, tetapi penyerang memperlambat respon untuk mengungkapkan informasi. Contohnya serangan ini dengan menggunakan boolean query dengan memanfaatkan true atau false sehingga penyerang dapat mengetahui data yang benar. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan SQL injection pada web DVWA. Sekarang kita buka website dan DVWA-nya. Baiklah, sekarang kita masuk di terminal. Masuk folder root. Lalu kita docker image. Lalu kita run dockernya. Kemudian kita buka website. Setelah terlihat nanti IP-nya 172.17.0.2, copy, lalu buka website. Di sini saya menggunakan website Community Edition. Jadi kalau teman-teman install Kali Linux yang 2022 itu otomatis sudah ada website Community Edition ya. Sekarang kita buka proxy lalu open browser. Nah, di sini sudah terbuka untuk browser website-nya. Kita masukkan saja untuk IP-nya lalu enter. Lalu kita login DVWA, user admin, password, login. Di sini udah enable untuk UR include. Lalu kita create reset, lalu login lagi. Sekarang kita berada di SQL injection. Untuk
security levelnya low. Di sini kita akan mencoba menginputkan angka 1 lalu submit. Masukkan angka 1, submit. Di sini terlihat untuk ID 1 dengan name-nya admin, username-nya admin. Sekarang kita lihat view code-nya. Untuk shortcode-nya di sini pada query database, ketika query dijalankan, kita memasukkan ID, maka ketika saya ketik 1 lalu submit, hasil dari query tersebut akan masuk ke dalam ID dan query akan dijalankan. Seperti itu. Masuk ke SQL injection di level low. Kita coba ketik angka 1 lalu submit. Di sini muncul keterangan untuk username admin. Ini untuk view shortcode-nya. Sekarang kita buka worksheet-nya, intercept is on. Setelah itu kita buka lagi DVWA-nya dan rapikan di sebelah kanan dan kiri agar terlihat nanti request yang sedang dijalankan. Nah, setelah itu kita masuk ke URL DVWA-nya untuk merefresh. Lalu enter. Di sini terbuka untuk intercept on-nya, kita boleh lakukan forward. Masukkan terlebih dahulu tanda petik setelah angka 1, lalu kita forward. Nah, di sini akan muncul di browser DVWA-nya syntax error ya. Jadi kesalahan pada SQL injection-nya. Kita off untuk intercept-nya. Kita masuk ke proxy HTTP history, lalu pilih yang paling atas. Nah, kita cek di raw-nya. Kita send to repeater, buka repeaternya. Nah, di sini kita bisa melihat dan mengedit untuk SQL injection-nya di parameter ID tadi. Kita edit di belakang angka 1 ID. Masukkan tanda petik or, tanda petik 1, tanda petik lagi sama dengan tanda petik 1, dan kita log inputan pilot yang tadi. Setelah itu kita convert selection, pilih URL, lalu URL encode key character. Nah, setelah itu bisa kita pilih send. Nah, di sini kita dapat melihat request pilot yang dilakukan di area respon dengan render. Dia akan mengeluarkan pilot yang kita jalankan tadi. Di situ ada user-user yang kita select. Nah, di sini juga ada terdapat beberapa user, ada admin, Gordon, Pablo, dan lain-lain. Untuk di inspektor ini kita juga bisa melakukan baik. Sekarang kita masuk ke inspektor, lalu decode from, kita edit untuk melakukan pilot yang berbeda.
lakukan pengetikan union select, lalu lalu angka 1,2, lalu beli pagar, lalu apply change, lalu pilih send. Setelah apply change, kita pilih send untuk melihat respon dari pilot yang kita jalankan. Nanti akan terlihat di sebelah kanan di respon rendernya itu. Sekarang sudah terlihat untuk request yang kita berikan pada pilot tersebut, yaitu hasil dari pilot yang kita jalankan tadi. Sekarang kita mencoba untuk melihat versionnya. Untuk melihat version, yaitu sekarang kita akan mengecek untuk version database-nya dengan mengedit union select version, tutup buka, tutup kurung, lalu send. Nah, di sini terlihat union select untuk database-nya ada MariaDB. Baiklah, kita akan mencoba kembali untuk DVWA security-nya di level low. Kita pilih SQL injection-nya. Kita mencoba untuk menginputkan angka 1, lalu petik spasi or, spasi lagi, petik 1 sama dengan petik, lalu kita submit. Di sini akan terlihat untuk ID 1 admin dan username-nya. Lalu kita coba lagi. Union select password from. Nah, union select password ini masih kurang. Kita ulang kembali. Union select username password from user. Lalu kita submit. Masih belum bisa. Kita coba lagi. Union select username, password. Kita tambahkan angka 1 di depannya, coba. Submit. Sekarang kita coba lagi untuk yang 2, Gordon untuk username ya, dan passwordnya Brown. Sekarang kita masuk ke level yang medium. Pilih lagi SQL injection-nya. Kita coba dulu angka 2 submit. Sini terlihat username Gordon. Untuk angka 4 Pablo. Dan angka 1-nya admin. Nah, di sini untuk security level medium. Kita buka inspect element untuk kita submit ulang. Kita buka terlebih dahulu untuk ID-nya. SQL injection, kita cari ID, method post. Nah, di sini ada ID 1, kita edit HTML. Kita masukkan pilotnya. Angka 1-nya diganti. Edit HTML terlebih dahulu.
ketikkan OR 1 sama dengan 1 union select user, koma, password from user. Lalu kita submit kembali. Beri tanda pagar. Kita select terlebih dahulu untuk file selanjutnya. Di copy saja. Lalu kemudian kita submit. Nah, di sini terlihat syntax error ya. Kita ulangi kembali untuk melakukan pengeditan payload. Di ID 1, lalu masuk kembali ke elemen edit HTML, kita ulang kembali tadi yang sudah kita copy, lalu kita paste, tambahkan angka 1 di blok sebelum OR. Lalu submit. Nah, di sini terlihat SQL injection pilot yang kita lakukan. Ada beberapa user dan passwordnya. Nah, ini ada yang belum di hash. Dari hashnya itu MD5 yang memang rentan ya. Kita bisa lihat. Kita buka browser untuk mencari hashnya. Kita buka untuk crackstation.net. Nah, di sini kita tinggal kopikan kembali tadi hash dari username yang kita dapatkan. Kita copy, lalu masuk ke browser lagi, pastekan ke crackstation, lalu crack hash. Maka di situ akan tampil hasilnya. Nah, ini sudah keluar hash yang kita masukkan tadi dengan tipenya MD5 dengan hasil hashnya itu password seperti itu. Kita boleh mencoba lagi untuk user yang lain. Misalkan kita copy yang user Pablo. Nah, kita username-nya kita copy. Ini adalah hash ya. Kita kopikan ke crackstation, kita paste lagi. Kita crack hash. Nah, di sini akan dicarikan tipenya apa dan nanti resultnya apa. Nah, untuk MD5 ini passwordnya let main. Sekarang kita coba di Bob Suite. Kita buka Bob Suite-nya. Buka HTTP history yang paling terbaru, yang paling atas, untuk mengecek payload apa yang tadi sudah dimasukkan. Coba masukkan satu, submit. Nah, di sini kita cek kembali di Bob Suite-nya.
pilih yang atas, kita send to repeater, pilih repeater, lalu kita edit ID-nya, masukkan untuk 1 or 1 sama dengan 1 union select user, password from user. Di select payloadnya, lalu send, buka render. Nah, di sini sama ya, tadi di level security level medium. Untuk di boot suite-nya sekarang kita masuk ke security level yang high, lalu submit. Untuk SQL injection-nya, di sini kita klik here to change your ID. Nah, kita masukkan ID-nya dan payloadnya. Ketikkan angka 1 kutip, union select user, password from user, lalu beri pagar. Submit. Nah, ini untuk security level high ya, untuk di SQL injection. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk materi SQL injection dengan metode error based dan union based. Jangan lupa komentar untuk saran dan beri masukan apa saja materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.